Shalom teman-teman Person Youth. Bersyukur pada malam hari ini orang lagi boleh baku dapa walau dalam bentuk video. Tetapi marilah orang saat ini fokus terompe hati, terompe pikiran untuk beribadah di malam hari ini. Dan jangan lupa sampaikan ke teman-teman yang lain orang beribadah bersama-sama. Terima kasih. Selamat beribadah teman-teman. Salam sejahtera buat kita semua, shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Ya, sungguh bersyukur dan bersuka cita kalau saat ini kita boleh bertemu lagi dalam satu persekutuan ibadah pemuda Jemaat Gebing Sion Perak Sorong. Walaupun di hari-hari ini kita harus tetap stay at home, di rumah aja karena adanya wabah virus COVID-19 yang melanda negeri kita ini. Tetapi satu hal yang perlu kita yakin dan percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan kita kuasa dan kasih-Nya tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena itu malam hari ini teman-teman, dimanapun teman-teman ada saat ini, mari kita mau bersatu hati. Walaupun ada di beda-beda tempat, tetapi mari kita mau bersatu hati untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan di malam hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah dimanapun teman-teman berada saat ini. Kita masuk untuk menyembah Tuhan di dalam hadirat-Nya yang kudus. Kita angkat pujian hanya Kau. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari, menaungi setiap hari-hari hidup kami. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, ini kami pemuda Jemaat Gebing Sion Perak Sorong. Walaupun kami saat ini belum bisa berkumpul dalam satu persekutuan, boleh berdekat-dekatan satu dengan yang lainnya, namun kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada di segala tempat. Engkau ada dimanapun kami boleh berada malam hari
Karena itu Bapa dalam surga, berkenan kiranya Engkau boleh hadir dan memberkati ibadah kami, pemuda Jemaat Pengungsian Perak Sorong malam hari ini. Biar kiranya ibadah ini boleh jadi dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dengan baik. Engkau memberkati setiap kami yang melayani malam hari ini, berkati hamba-Mu sebentar yang akan melayani dengan pelayanan firman dan juga doa. Biar kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan yang tercurah atas kami di saat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk beribadah, kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di malam hari ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya teman-teman, dikasih dan diberkati Tuhan. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Ada sukacita. Amin. Kalau ada sukacita, semuanya kita akan memuji Tuhan malam hari ini. Dan dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, kita memuji Tuhan. Kita angkat pujian Sungai Sukacita. Marilah kita
datang kepada Tuhan, mengaku dosa kita kepada Dia. Allah Bapa yang Maha Murah, yang telah menunjukkan kasih setiamu dalam Yesus Kristus yang telah menderita sengsara mati tersalib, namun yang telah bangkit dan naik ke surga. Kepadamu lah kami yakini Engkau mengenal setiap kami pemuda yang ada di sini. Akan segala perilaku kami nampak terlebih yang tidak nampak. Dan kami menyadari hanya oleh kasih dan pengampunan-Mu kami bisa diampuni dari semua salah dan dosa kami. Maka dari tempat ini kami bermohon, ampunilah kami dari segala salah dan dosa. Kenanlah Engkau membarui kami di dalam darah Kristus Yesus yang sudah menjadi korban penebusan dosa-dosa kami. Amin. Dan sebagai pelayan dari Tuhan kita Yesus Kristus, maka saya menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian, para pemuda-pemudi, berita keselamatan, berita anugerah dari Tuhan. Barang siapa yang sudah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan, maka berlakulah firman ini, bahwa dosanya telah diampuni. Haleluya, amin. Teman-teman yang kasih dengan Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya yang terkasih Pendeta Boy Mahir, sarjana teologi. Dan dalam persiapan kita akan bacakan aja benar Teman-teman pemuda, sebelum kita mendengar firman, marilah kita berdoa. Ini ya Tuhan, layakkanlah kami untuk boleh mendengar firman, untuk boleh menjadi manusia baru yang lebih taat pada kebenaran dari firman Tuhan sendiri. Jauhkan daripada kami segala bentuk gangguan, godaan yang mau mengalihkan konsentrasi kami memahami maksud firman. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Yohanes pasal 18 ayat 39. Singkat saja, 38. Yohanes pasal 18 ayat 38. Setelah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus, lalu mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya untuk kehidupan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, teman-teman pemuda, selamat malam. Selamat menikmati minggu sengsara Tuhan Yesus. Kita sekarang sudah berada pada minggu terakhir. Biasa disebut juga sebagai Minggu Palmarum. Itu dapat kita ikuti ketika Tuhan Yesus masuk di Yerusalem dan orang menyambut Dia dengan daun-daun palma. Saya boleh kembali datang ke tengah-tengah teman-teman pemuda sesudah juga pada perayaan Natal di tahun 2019
Saya pikir kita tidak menyangka bahwa ketika memasuki tahun 2020 banyak sambutan, banyak khotbah, banyak renungan mengatakan bahwa tahun ini tahun berkat. Tapi ternyata tahun ini sejak akhir dari atau pertengahan dari bulan Februari sampai sekarang justru umat manusia, khususnya kita juga di daerah ini, dihantui ataupun ditakut-takuti dengan yang sering disebut dengan wabah corona atau juga sering disebut dengan COVID-19. Lebih jauh, maka pada kesempatan ini juga kita sudah berada pada kondisi yang paling dihayati oleh umat Kristen sedunia secara ekumenis. Itulah Hari Raya Jumat Agung yang biasanya juga diikuti dengan perayaan Perjamuan Kudus dalam rangka mengenang, memperingati karya agung dari Tuhan Allah yang begitu besar dan mulia. Itulah Yesus Kristus yang mati disalibkan. Memang banyak pikiran, banyak pendapat untuk bagaimana mau melaksanakan perayaan Perjamuan Kudus dalam kondisi-kondisi yang seperti ini. Dan misalnya gereja tetangga kita, gereja ekumenis, gereja Masehi Injili Timor, perayaan Perjamuan Kudus mereka ditunda. Ya, dan itu sudah menjadi keputusan mereka. Kapan? Belum jelas. Kalau kita di Gemim, menurut info konon, dan itu memang sebenarnya saya usulkan, perayaan Perjamuan Kudus itu tetap dijalankan dalam kondisi di rumah, tetapi memakai channel televisi Republik Indonesia Manado. Dan dari situ ketua sinode kita yang akan memimpin. Jadi nanti kalau mau ini bilang sama orang tua, orang di rumah, orang bajaga di televisi juga. Ya, saya tidak tahu kalau ketua jemaat kita di sini atau badan pekerja majelis jemaat sudah mendapat edaran, penjelasan mengenai bagaimana itu. Tapi ketika waktu dekat ini saya pikir itu sudah ada. Kita harapkan saja supaya perayaan perjamuan bagi kita di sini itu bisa terlaksana dengan baik melalui televisi, bahkan juga melalui RRI Manado. Dan saya dengar juga mungkin ada radio swasta yang akan turut ambil bagian dalam mengisi perayaan Perjamuan Kudus di hari Jumat Agung. Kita kembali saja kepada teks kita. Tadi saya katakan singkat saja, yakni perkataan Pilatus kepada orang banyak, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Sebelum ke pengadilan Pilatus, dalam bahasa kita, mungkin kalau ada yang sarjana hukum, itu pengadilan sekuler, ya, pengadilan nasional. Jadi bukan pengadilan agama. Dan itu kita ikuti, ada pengadilan di hadapan Mahkamah Agama. Kemudian juga di bagian lain dikatakan pengadilan di hadapan pemuka agama yang juga cukup dikenal, ya, pada waktu itu Imam Kayafas. Nah, ya, Imam Kayafas. Dan di situ juga mereka melihat itu dari
pemahaman agama. Ya. Dari situ sudah jelas kalau itu penistaan agama, sebenarnya sudah jelas apa kesalahan Yesus. Tapi mereka tidak bisa dapati, dan karena itu mereka coba barangkali melalui pengadilan sekuler, pengadilan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah Romawi yang diwakili untuk Palestina ialah Pilatus. Tetapi kemudian ketika diperiksa, Pilatus akhirnya berkesimpulan, apa sih salahnya Yesus? Apa sih salahnya kalau dia bilang bahwa dia seorang raja? Apa sih salahnya kalau dia bilang bahwa dia datang dari Bapa? Apa sih salahnya kalau dia bilang dia dan Bapa itu satu adanya? Apa sih salahnya kalau dia bilang bahwa dia itu kebenaran, dia itu jalan, dia itu kehidupan? Dan karena itu, maka Pilatus mengeluarkan pernyataan, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Nah, ini supaya untuk tambahan pengetahuan, saudara-saudara, Gereja Ortodoks Ethiopia. Jadi Gereja Ortodoks ini sebenarnya pecahan dari Gereja Katolik. Ethiopia itu di Afrika Utara sebelah timur, sebelah barat, sebelah timur ya, sebelah timur. Nah, supaya diketahui sebagai tambahan pengetahuan, dia diangkat, Pilatus dinyatakan sebagai orang kudus, ya, sebagai santo, ya, bayangkan, karena dia mengucap bahwa Yesus itu dia tidak dapat kesalahan. Bahkan istrinya lebih dulu, istri Pilatus lebih dulu mendapat status sebagai orang kudus. Karena apa kita tahu, dia bilang sama dia punya suami bahwa suamiku, bebaskan orang itu, aku selalu dihantu-hantui dengan bayang-bayang dari orang itu. Orang itu tidak ada salah. Nah, jadi itu kebiasaan dari kita gereja reformasi, tidak ada kebiasaan yang seperti itu. Kita terus, dan karena itu juga maka saya coba mengangkat pernyataan Pilatus ini menjadi suatu tema, yakni mencari-cari kesalahan. Mencari-cari kesalahan. Bayangkan saja, jadi Tuhan Yesus 3 kali ya berhadapan dengan pengadilan. Ya, bahkan kalau mau ikut Lukas 4 kali, karena ada dengan Herodes juga, penguasa ya lebih kecil lagi, wilayah penguasa wilayah yang lebih kecil. Tapi tentu itu semua menjadi suatu catatan bahwa Yesus yang kita rayakan selama 6 minggu ini sampai pada puncaknya Jumat Agung adalah figur tokoh yang bersih, yang tidak ada cacat, yang tidak ada salah. Saya dengan tema mencari-cari kesalahan, maka kita akan coba melihat apa sering orang suka cari-cari kesalahan. Kita semua sama tahu bahwa manusia itu diciptakan dalam banyak perbedaan. Jadi bukan saja 1-2 orang berbeda, tapi juga ketika manusia ini makin hari makin banyak, maka perbedaan satu dengan yang lain itu semakin nyata. Kita termasuk beda kampung, kemudian lebih luas lagi beda daerah, kemudian lebih luas lagi beda suku, lebih luas lagi beda agama, ya. Kemudian beda budaya, tetapi yang kemudian harus hidup bersama. Tentu ini tidak mudah. Dan pada sisi lain, karena dia tidak mudah, maka ini bisa atau gampang sekali memicu suatu ketegangan satu dengan yang lainnya
kelompok satu dengan kelompok lainnya. Dan di Indonesia ini sejak reformasi, hal mencari kesalahan itu nampak sekali. Kalau saya suka nonton televisi, misalnya di ILC, ya, waktu kampanye presiden baru-baru, ya kan, ada saja. Kalaupun presiden sudah 5 tahun, ada lagi. Misalnya Rizal Ramli, ekonom bilang, ini salah, ini begini, harus begini. Biasa itu dia. Atau saingannya Jokowi yang sekarang menjadi Menteri Pertahanan, ya kan? Wah, hantam begini semua. Prabowo hantam begini. Ya, tapi ini masih harusnya begini. Ya. Tapi begitulah. Kalau dia masih sejauh ide, pendapat, masih bagus. Yang bahaya ketika mencari kesalahan ini sudah sebagai yang populer sekarang dengan istilah provokator. Nah, ketika dia menjadi provokator, maka sudah sulit, ya, seseorang itu bisa merasakan dirinya sedikit enjoy, sedikit enak, atau sedikit aman. Sebentar-sebentar dia akan mengalami tekanan, apalagi untuk orang-orang tertentu, untuk figur-figur tertentu dalam masyarakat, dalam agama, dalam gereja, dalam jemaat. Mencari kesalahan. Kita kembali kepada pembacaan. Mau mencari kesalahan ini pun, bayangkan imam-imam kepala sampai semua itu hanya urusan internal, dibawa sampai urusan-urusan ke pemerintahan, urusan-urusan sekuler. Tapi begitulah jalan yang Allah siapkan. Menarik ketika juga Pilatus melihat bahwa ia tidak mendapati kesalahan, ia menawarkan solusi yang dia pikir pasti solusinya ini bisa diterima, yakni orang akan lebih memilih Barabas daripada memilih Yesus. Tapi ternyata solusi yang diberikan oleh Pilatus tidak tepat atau salah. Pilatus berpikir, aduh kalau begitu masih lebih ringan Yesus punya kesalahan dibanding dengan Barabas. Tetapi ternyata orang memilih Barabas. Artinya apa? Artinya bahwa Yesus itu di mata orang banyak pada masa itu jauh lebih jahat daripada penjahat kambuhan yang bernama Barabas. Bahwa Yesus ketika orang banyak memilih Barabas, itu berarti bahwa Yesus sangat-sangat kejam, sangat-sangat paling berdosa, sangat-sangat manusia kriminal yang luar biasa. Dan itulah yang kemudian terjadi. Tetapi inilah yang juga menjadi alasan bagi gereja sepanjang abad, bahwa apapun caranya orang mencari kesalahan, kebenaran itu pun akan tetap muncul, akan tetap tampil. Kebenaran barangkali bisa ditutup sementara, tapi tidak bisa dilenyapkan. Kesalahan bisa dilenyapkan, kejahatan bisa dilenyapkan, walaupun dia akan muncul lagi dalam bentuk lain. Tapi kalau kebenaran, dia hanya bisa ditutup, dia tidak bisa, dan pada saatnya dia juga akan nampak. Karena itu ada ungkapan dalam Mazmur ya, bahwa sekali kelak kebenaran itu akan datang, akan muncul. Mengapa? Karena kebenaran itu milik dari Tuhan. Kebenaran itu milik Sang Ilahi. Kejahatan itu milik manusia. Kepalsuan itu milik manusia.
dan manusia tidak dapat menutupi kebenaran dari Tuhan. Karena itu Tuhan katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Menjadi jelas bahwa kita sebagai pemuda gereja, itulah pegangan kita. Saudara-saudara pemuda, minggu-minggu sengsara mau mengajak kita untuk mari jangan mencari-cari kesalahan. Mengapa? Karena sesungguhnya kita juga manusia yang bersalah di hadapan Tuhan. Sebagaimana lagu di depan mata Yesus, ku buka kehidupan, kulihat sengsara. Jadi sama orang, tidak ada beda. Karena itu langkah yang berikut tak lain adalah mari kita sama-sama membangun, sama-sama peduli, sama-sama memperhatikan untuk jangan mencari-cari kesalahan. Bagaimana dalam kondisi sekarang ketika manusia pun dihantui dengan wabah COVID-19 corona ini? Banyak yang menyalahkan. Ada yang menyalahkan Cina, ada yang menyalahkan Amerika. Di Indonesia pun disalahkan karena dianggap pemerintah Jokowi agak terlambat dalam menangani hal ini sehingga korban cukup besar. Tapi sebenarnya bukan di situ letak. Tapi itu hanya contoh saja. Jadi ketika ada macam-macam orang mulai mencari-cari siapa pesalah ini kan? Siapa dia punya penyebab dan sebagainya. Corona atau apapun corona atau bentuk-bentuk wabah lainnya itu adalah sesuatu yang muncul untuk mengingat, untuk mengajarkan supaya manusia paham apakah batas hidupnya. Seperti kata Mas Tuhan, katakanlah batas hidupku. Mazmur 90. Ya, disinilah saudara-saudara dan saya diajar untuk melihat, janganlah mencari-cari kesalahan. Lebih baik bawa kesalahan kita masing-masing. Minggu sengsara ini bawa kepada Tuhan. Karena sebenarnya sengsara yang dialami oleh Tuhan Yesus bukan dia sengsara, orang sengsara. Kata Rasul Paulus dalam surat di Efesus, sesungguhnya kata Rasul Paulus kepada bahwa di salib itu sesungguhnya kitalah yang tersalib, bukan Yesus. Karena dosa-dosa kita oleh kematian Yesus dikasih, dosa-dosa kita dipakukan di situ. Kata Yesaya 52, sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggung. Jika demikian, maka peringatan sengsara, peringatan kematian Tuhan Yesus tak lain adalah peringatan tentang kebenaran Allah yang mau dikatakan, yang melebihi segala bentuk kebenaran manusia. Dan olehnya kebenaran Allah ini patut menjadi acuan ketika manusia mau berbuat yang baik, ketika manusia mau berbuat yang berguna, ketika manusia mau meniti karir, ketika manusia mau mengangkat statusnya. Lihatlah pada kebenaran Allah. Dan kebenaran Allah itu ada di dalam salib Kristus. Semoga dengan perayaan ibadah kita di Minggu Sengsara, Minggu menjelang Jumat Agung, kita menjadi kuat dalam iman, dalam keyakinan, dalam pengharapan, dalam beraktivitas,
bahwa jangan kita melampaui, jangan kita pandang enteng atau meremehkan kebenaran Allah. Kata Paulus, kata maaf, kata Pilatus, aku tidak mendapatkan kesalahan. Bagaimana hubungan kita satu dengan yang lain? Hubungan teman-teman pemuda, pergaulan kita. Sudah tahu itu kita tidak ada kesalahan padanya. Marilah kita hidup dalam pengampunan. Marilah kita hidup dalam perdamaian. Marilah kita hidup dalam saling membantu, saling peduli satu dengan yang lain. Termasuk mari kita peduli juga dalam rangka kebenaran Tuhan. Orang-orang tenaga-tenaga yang di tengah-tengah wabah virus corona ini, mereka menjadi tenaga terdepan untuk penanganan kehidupan umat manusia. Itulah para medis, dokter, perawat, pegawai, petugas-petugas kesehatan, tapi juga pada lapisan berikut, pemerintah yang siap untuk mengayomi, menopang dan menunjang pekerjaan-pekerjaan kemanusiaan ini. Semoga sejahtera Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Teman-teman yang kasih dan berkati Tuhan, saat ini kita akan berdoa syafaat bersama yang kembali akan dipimpin oleh Pendeta Boy Maid. Dan doa syafaat malam hari ini kita juga sama-sama akan menggumuli saudara-saudara kita yang terkena penyakit COVID-19 ini di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia. Kita mendoakan agar kiranya wabah COVID-19 ini berangsur-angsur boleh pulih, boleh cepat selesai, dan juga doakan buat tenaga-tenaga medis yang sedang berupaya keras dalam penanganan kasus COVID-19 ini. Dan juga teman-teman titip di dalam doa untuk persiapan Jumat Agung dan juga Paskah. Nanti di Jumat Agung ada perjamuan kudus serentak. Doakan persiapan-persiapan dari Badan Pekerja Sinode maupun Badan Pekerja Majelis Jemaat yang sementara mempersiapkan untuk perayaan Jumat Agung dan juga perjamuan kudus di hari Jumat Agung nanti. Dan doakan juga buat saudara-saudara kita yang mungkin lagi sakit, teman-teman pemuda yang lagi sakit, yang tidak bisa kita ketahui saat ini, ataupun yang sedang bersuka cita dalam berbagai hal. Mari kita doakan, dan jika ada pokok-pokok doa yang teman-teman doakan, boleh didoakan secara pribadi. Dan saat ini sebelum berdoa kita menyanyi lagu Allah Peduli. Yang
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh beribadah di tengah-tengah suasana manusia umat-Mu dihantui dengan wabah corona. Namun kami tetap memiliki suatu keyakinan bahwa Tuhan tetap andalan kami. Tuhan tetap menjadi kekuatan kami. Bahwa Tuhan tetap di atas segala bahaya-bahaya, segala gangguan-gangguan, segala ketakutan-ketakutan yang menghantui manusia. Di dalam Engkau ada kesembuhan, ada pemulihan, karena Kristus Yesus yang sudah menjadi tumbal bagi keselamatan manusia sepanjang sejarah. Sadarkan kami, ingatkan kami. Terlebih kami juga sebagai orang muda dalam persekutuan di Jemaat Gemi Sion Perak Sorong. Tolonglah agar semuanya ini menjadi catatan hidup bagi kami yang sering merasa sebagai orang muda merasa lebih, merasa pandai, merasa banyak pengetahuan, merasa lebih luas pandangan-pandangan hidup. Tetapi yang di hadapan Engkau, kami ternyata tidak ada apa-apanya. Terima kasih Engkau sudah mengingatkan ini pada kami ya Bapa. Kami berdoa bagi jemaat-Mu di sini, bagi gereja Masih Injili di Minahasa dan jemaat-jemaat yang tersebar. Kiranya perencanaan, kesiapan untuk perayaan perjamuan kudus pada hari Jumat Agung yang mendatang dapat dilaksanakan dengan baik. Kiranya juga itu pun rencana melalui Televisi Republik Indonesia Manado akan ada penyiaran langsung, dijauhkan segala halangan, juga bersama dengan Radio Republik Indonesia Manado ataupun juga radio swasta yang akan ambil bagian. Berkatilah semua mereka ya Bapa. Kiranya kami boleh menikmati sukacita Jumat Agung. Itulah sukacita penebusan, itulah sukacita keselamatan, sukacita dari Yesus yang menderita sengsara, mati untuk hidup kami. Tolonglah kami, pemuda gereja di Sion Perak Sorong. Komisinya akan selalu berjalan dengan baik, memiliki ide-ide kreatif yang dapat disumbangkan menjadi kesaksian bagi jemaat ini, tapi juga bagi kerja-kerja lain. Kami berdoa bagi pemuda yang masih kuliah, Engkau topang mereka. Bagi yang sudah selesai dan masih mencari-cari kerja untuk masa depannya, siapkanlah juga mereka ya Bapa untuk kerja yang baik. Mereka juga yang berencana untuk masa depan dalam kehidupan bersama dalam suatu pernikahan, rencana ini semua pun kami bawa. Dan biarlah di dalam pengharapan Tuhan menyertai kami. Kami melakukan seluruh aktivitas kami secara terhormat, jujur, berdedikasi, bertanggung jawab, dan tidak mau mencari-cari kesalahan yang tidak sepantasnya. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami. Kami sudah bawa dan minta dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan yang kepadanya kami pun berdoa. Bapa kami dalam surga, kuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan. Lepaskanlah kami dari yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mohon berkat Tuhan, maka kasih karunia damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang sudah mati tersalib namun yang telah bangkit dari kematian, besertalah dengan kita sekalian, sekarang ini dan sampai hari Maranatha. Amin. Ya, teman-teman yang kasih diberkati Tuhan, demikianlah ibadah kita malam hari ini boleh selesai dengan baik. Tuhan kiranya memberkati kita dengan kasih-Nya, dengan sukacita, dengan damai sejahtera dimanapun teman-teman berada di malam hari ini. Dan teman-teman, selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian-penyampaian yang akan dibawakan oleh Komisi Pelayanan Pemuda Jemaat Gembing Sion Perak Sorong. Shalom, puji dan syukur kita panjatkan di hadirat Tuhan. Malam ini karena perkenanan Tuhan, kita boleh sama-sama melaksanakan ibadah via online. Tuhan Yesus memberkati teman-teman dimanapun teman-teman berada sekarang. Dan banyak terima kasih juga mewakili komisi kepada Pendeta Boy Mait yang sudah bersedia untuk bisa sharing firman kepada orang semua pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga untuk teman-teman pemuda, ada Via sebagai MC dan pemain musik ada Kevin. Tuhan Yesus memberkati kalian dimanapun pergi dan berada. Teman-teman, rindu sekali waktu dapat teman-teman semua. Boleh beribadah sama-sama lagi. Orang sama-sama doakan ini wabah virus ini bisa segera cepat pulih dan orang boleh dapat sama-sama untuk ibadah, sama-sama tatap muka, bisa kangen-kangenan kembali, dan orang boleh memuji Tuhan bersama-sama di ibadah pemuda Gembing Sion Perak Sorong. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua dan tetap di rumah aja sampai waktu menentukan. Sama-sama orang doakan bisa cepat pulih untuk bangsa kita, bahkan kota kita, Kota Manado. Terima kasih banyak untuk kesediaan untuk tetap terus bersama-sama dengan Pemuda Gembing Sion Perak Sorong. Tetap terus stay tune di YouTube Erson Youth untuk ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Damai di hati. Yesus, mudah ku beriman padamu.